Kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Kaulah Allah yang kami sembah dan yang kami muliakan, yang menciptakan langit dan bumi. Kepadamu ya Tuhan kami mengucapkan syukur atas segala yang Kau berikan kepada kami, berkat dan perlindungan yang daripadamu. Kiranya juga ya Tuhan pada saat ini Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, karena siapakah kami yang layak untuk memberitakan serta mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini terambil dari Matius 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan judul perikop ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Horas shalom bagi kita semua. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita dalam masa pergumulan yang kita hadapi sekarang, tapi kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Baiklah saudara-saudari, dalam khotbah ini saya mengambil tema yaitu kita dipanggil marilah kepadaku. Mungkin perkataan ini sering kita dengar, bahkan sering kita pergunakan dalam kehidupan kita. Marilah kepadaku. Ini menandakan bahwa ada dua orang yang saling berinteraksi. Yang satu mengajak dan yang satunya lagi diajak. Marilah kepadaku. Tentunya siapa yang diajak itu tergantung kepada orang yang mengajak. Demikian juga pada nats khotbah kita tentang ajakan juru selamat. Siapa yang mengajak adalah Yesus Kristus dan yang diajak adalah mereka yang oleh Yesus berkenan kepadanya. Saudara-saudari, nats ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa Yesus memanggil kita, marilah kepadaku, agar kita memperoleh keselamatan dan mengerti tentang kehidupan yang kekal itu. Pada ayat 25 dikatakan bahwa Yesus mengucapkan syukur kepada Bapanya. Karena semuanya itu disembunyikan dari orang pandai dan orang bijak. Tapi dinyatakan kepada orang yang kecil. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada suatu hal yang disembunyikan. Dan ini merupakan sebuah rahasia. Bisa merupakan rahasia tentang Allah yang kepadanya terdapat tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal itu. Jika kita lihat pada konteks Matius, pada saat itu orang yang disebut sebagai orang yang pintar dan bijak merupakan orang yang terdidik atau mendapatkan pendidikan. Masa-masa itu orang mendapatkan pendidikan di suatu tempat yang disebut sinagoge. Di sinagoge lah mereka belajar tentang hukum Taurat. Sehingga ada istilah yang menyebut para ahli Taurat. Mereka lah yang dianggap pintar dan bijak dalam hal agama. Tetapi justru kepada mereka Allah menyembunyikan semuanya itu. Ini menandakan kepada kita bahwa kepintaran kita tidak menjadi tolak ukur kita mendapatkan keselamatan. Ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa. Kepintaran kita tidak menjadi tolak ukur kita mengenal Allah. Mereka yang belum tentu pintar tetapi menggunakan hatinya yang tulus mungkin bisa lebih mengenal Allah daripada kita. Ini bukan menjadikan Allah menghakimi orang yang pandai atau orang yang bijak. Tetapi ini lebih diarahkan kepada mereka yang sombong oleh kepintarannya. Pada ayat 26 juga dikatakan bahwa Allah berkenan akan hal ini. Jelas memang terkadang kepintaran membawa kesombongan. Bisa kita lihat buktinya ketika orang Farisi atau orang Saduki yang dianggap paham dan dianggap pintar dalam hal agama, tetapi justru menolak Yesus Kristus. Tetapi mereka yang hanya orang kecil yaitu ke-12 murid mau mengikuti dan menerima Yesus itu dalam panggilannya.
Sekarang pertanyaan bagi kita. Kita itu seperti siapa? Apakah mereka yang sombong atau kita seperti murid-murid itu? Baiklah, itu kita jawab di hati kita masing-masing. Pada ayat 27 dikatakan bahwa semua telah diserahkan kepada Yesus oleh Bapanya. Ada sebuah ikatan yang sangat dekat ketika Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya. Berarti Yesus itu adalah anak. Sehingga dikatakan bahwa siapa yang mengenal Bapa kalau bukan anak? Demikian juga sebaliknya. Tentu jika kita berbicara tentang hubungan Bapa dan anak, ada yang disebut dengan warisan. Seorang Bapa berhak memberikan warisannya kepada anak. Demikian juga seorang anak berhak menerima warisan itu. Warisan yang dibicarakan dalam nats ini adalah tentang keselamatan itu. Maka dengan demikian kita harus menjadi anak sama seperti dia agar kita juga mendapatkan warisan itu. Sehingga disebutkan di sini, dan kepada orang yang anak itu berkenan kepadanya. Artinya, kalau kita ingin menjadi anak, berarti kita harus mengenal Bapa dan Bapa mengenal kita. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Memang jelas bahwa Yesuslah yang akan mendekatkan kita kepada Bapa. Dan di ayat ini bisa kita lihat di ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku. Ini adalah undangan Yesus kepada kita, mengatakan marilah kepadaku. Dia mengatakan semua yang letih lesu. Ini menandakan ada sebuah posisi yang mengundang dan yang diundang. Yesus mengundang, dia berada pada posisi ketenangan, kelegaan, dan kebahagiaan. Tetapi mereka yang diundang berada pada posisi kesengsaraan, keletihan, dan keputusasaan. Mengapa ini terjadi? Jika kita lihat konteksnya, orang-orang Yahudi banyak ingin mengenal Allah melalui Taurat dan tradisi mereka. Sehingga inilah yang menjadikan kuk berat bagi mereka. Sehingga Yesus pada ayat 29 menawarkan kuk yang baru. Yaitu kuk yang ringan yang membawa kelegaan kepada kita. Dan itu dipertegas di ayat 230. Kuk yang dipasang itu enak karena bebannya pun ringan. Kuk yang dimaksud ini melambangkan sebuah kepatuhan dan ketundukan. Sehingga ketika Yesus menawarkan kuk ini adalah sebuah ketaatan kepada dia agar kita dapat mengenal Allah di dalam dirinya. Banyak orang sekarang berusaha dengan aturan tertentu agar terlihat lebih baik di hadapan Allah. Tetapi apa yang didapat? Hanyalah sebuah kesia-siaan. Maka Yesus menawarkan, marilah kepadaku. Kita jangan pernah takut untuk mengikut Yesus. Walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi, baik dalam perkuliahan kita, baik dengan keluarga kita, dan juga yang pada konteks sekarang ini, yaitu virus corona yang sangat banyak memberikan keresahan bagi kita. Kita jangan pernah takut karena Yesus menawarkan kelegaan kepada kita. Yang perlu kita ingat, semakin kita dekat kepada Allah, tidak semakin kita banyak menghadapi pergumulan, tetapi justru kita semakin diperkuat dalam menghadapi pergumulan itu. Maka untuk itu, jadikanlah hidup kita sebagai kesempatan untuk mengikut Yesus agar kita memperoleh keselamatan yang daripadanya. Amin.